Selamat pagi Ibu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya atas nama Emiliana Nabu dengan NPM 33210066. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tes. Yang pertama, dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, yaitu pensil test atau paper test. Dalam tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Yang pertama, tes subjektif. Pada umumnya berbentuk esai atau uraian. Tes bentuk esai adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. B. Tes uraian terbatas merupakan bentuk tes yang memberikan batasan-batasan atau rambu-rambu tertentu kepada para peserta tes dalam menjawab soal tes. Yang kedua, tes objektif, yaitu bentuk tes yang mengandung kemungkinan jawaban atau respon yang harus dipilih oleh peserta didik. Yang kedua, ditinjau dari segi penyusunannya. Tes hasil belajar dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Tes buatan atau buatan guru atau teacher mode test, yaitu tes yang telah disusun sendiri oleh guru yang akan mempergunakan tes tersebut. B. Tes yang telah distandarkan atau standardized test, yaitu tes yang telah mengalami proses standarisasi, yakni proses. Yang ketiga, ditinjau berdasarkan jumlah peserta didik tes. Hasil belajar ada 2 macam, yaitu A. Tes perseorangan, yaitu tes yang dilakukan secara perorangan. Guru akan berhadapan dengan seorang peserta didik. B. Tes kelompok, yaitu tes yang diadakan secara kelompok. Guru akan dihadapkan pada sekelompok peserta didik. Yang keempat, ditinjau dari segi kegunaan. Untuk mengukur siswa terdapat 3 macam tes, yaitu tes diagnostik, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa, sehingga berdasarkan kelemahan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. Secara umum ada 3 bentuk tes objektif, yaitu yang pertama, tipe benar, adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban atau pernyataan yang benar dan salah. B. Tipe menjodohkan. Ada beberapa istilah yaitu digunakan untuk menunjuk tes menjodohkan, seperti memasangkan atau mencocokkan. C. Tipe pilihan ganda, adalah tes di mana setiap butir soalnya memiliki jumlah alternatif jawaban lebih dari 1. Ketiga, tes perbuatan. Tes perbuatan atau tes praktik adalah tes menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatan. Keempat, tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Nomor yang kedua, sebutkan dan jelaskan tentang jenis-jenis non-tes. Yang pertama, kuesioner atau ranting skala. Yang kedua, daftar cocok. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, observasi. Yang kelima, skala bertingkat. Yang keenam, riwayat hidup. Adapun penjelasan dari masing-masing teknik non-tes, yaitu yang pertama, kuesioner. Kuesioner juga dikenal dengan angket, yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Yang kedua, daftar cocok. Daftar cocok adalah deretan pertanyaan dan umumnya singkat-singkat, di mana responden yang dievaluasi tingkat membutuhkan tanda cocok atau V
di tempat yang disediakan. Yang ketiga, wawancara. Wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban pertanyaan dari responden melalui tanya jawab sepihak atau responden tidak diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Yang keempat, pengamatan. Pengamatan atau observasi adalah suatu teknik pengumpulan data atau evaluasi dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta catatan yang sistematis. Yang kelima, skala bertingkat. A. Skala Likert. Skala Likert merupakan skala yang dianggap paling mudah digunakan. Rentangan skala bervariasi antara 4 sampai dengan 7, dapat ganjil atau genap. B. Skala semantik diferensial. Skala jenis ini hampir sama dengan skala Likert. Dapat dipergunakan untuk pengumpulan informasi tentang sikap seseorang terhadap kebijakan yang diambil oleh pimpinan. Perbedaan terletak pada alternatif jawaban pada setiap keyword pertanyaan. Nomor 3, penilaian produk. Penilaian produk adalah suatu penilaian terhadap keterampilan menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Contoh penilaian produk: yang pertama, nama kelompok pertama, persiapan 0-20 15, produksi 0-50 45, pemanjangan 0-30 itu 30, nilai akhir 90. Yang kedua, kelompok kedua, persiapan 0-20 yaitu 20, produksi 0-50 yaitu 50, pemanjangan 0-30 yaitu 30, nilai akhir 100. Nomor keempat, penilaian proyek. Contoh penilaian proyek: yang pertama, indikator yang diamati, perancangan atau menentukan proyek. Deskriptor: apakah judul sudah memunculkan ciri khas dari sesuatu yang hendak diinformasikan? Hasil penilaian, ya. Yang kedua, indikator yang diamati, merancang langkah-langkah penyelesaian proyek dari awal sampai akhir. Deskriptor: apakah kegiatan sudah direncanakan dengan matang? Hasil penilaian, ya. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Deskriptor: apakah waktu dimulainya proyek sudah ditentukan? Hasil penelitian, ya. Yang keempat, menentukan kapan batas waktu proyek. Deskriptor: apakah proyek berakhir tepat pada waktu yang telah ditentukan? Hasil penilaian, tidak. Yang kelima, pelaksanaan deskripsi langkah-langkah yang telah dilakukan. Deskriptor: apakah semua langkah-langkah telah dilakukan? Hasil penilaian, ya. Yang keenam, pelaporan. Deskriptor: hasil penilaian, ya. Nomor 5, penilaian sikap. Penilaian diri. Dalam penilaian sikap merupakan teknik penilaian terhadap diri sendiri atau peserta didik dengan mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan sikapnya dalam berperilaku. Hasil penilaian diri peserta didik dapat digunakan sebagai data konfirmasi perkembangan sikap peserta didik. Contoh penilaian sikap: yang pertama, aspek pengamatan, berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu, skor 3. Yang kedua, mengucapkan rasa syukur atas karunia Tuhan, skor 3. Yang ketiga, memberi salam sebelum dan sesudah menyampaikan pendapat presentasi, skor 3. Yang keempat, mengungkapkan kekaguman secara lisan maupun tulisan terhadap Tuhan saat melihat kebersamaan Tuhan, skor 3. Yang kelima, merasakan keberadaan dan kebersamaan Tuhan saat mempelajari ilmu pengetahuan, skor 4.